Terkait kejadian yang sangat-sangat fenomenal di negara kita ini, Mbak. Terkait kasus korupsi ini, Mbak. Iya, iya. Sebagai negara timur yang mengedepankan istilahnya moral dan mempunyai tata krama yang sangat luhur, mengapa kita itu ketika seseorang terjerat kasus korupsi itu tidak bisa mencontoh mungkin kayak negara Jepang? Mereka itu ketika ketahuan langsung mengundurkan diri, bahkan sampai ada yang melakukan bunuh diri karena malu. Nah, yang saya ingin mengupas dari Mbak Gatot, mengapa budaya kita yang di Indonesia yang katanya luhur ini, kok budaya malunya itu sepertinya sudah hilang, Mbak? Gimana ini, Mbak? Tetap pedomannya itu untuk membahas tentang itu tetap. Jadi masa lalu itu menentukan masa sekarang. Masa sekarang itu menentukan masa akan datang. Jadi dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada masa-masa lalu, misalnya ada yang sifatnya itu menghancurkan jati diri. Tapi bagaimana juga jati diri bangsa itu tidak bisa dihancurkan, pasti akan tumbuh dan kuat. Nah, di situ kelemahan dari orang-orang atau komunitas-komunitas yang membuat kita ini tidak maju. Iya, iya. Tidak bisa maju. Tapi jati diri kita itu tidak bisa dihancurkan. Misalnya tidak mengenal putus asa. Nah ini rasa persatuan dan kesatuan. Ini yang sering dirusak oleh orang-orang atau kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan kita. Tapi sulit mereka membuat demikian, walaupun sementara hasil. Cuma kalau sudah ikut campurnya bangsa asing, ini kadang-kadang ya kita tidak bisa menanggulangi. Seperti halnya saat jatuh kembali, terus masuknya bangsa asing. Atas sampai sekarang sejarah tentang situasi politik menjelang jatuhnya Mojopahit itu kabur. Kenapa Mojopahit jatuh? Itu situasi politiknya masih kabur. Tidak ngerti apa ada para sejarawan yang mengkaburkan atau memang kabur. Nah ini sehingga kita kadang-kadang tidak tahu jelas kenapa Mojopahit menjadi jatuh. Negara sebesar itu, sekuat itu kok jatuh. Nah, sehingga kita untuk memahami dan akhirnya untuk kita jadikan pedoman pelajaran masa sekarang itu tidak jelas apa yang harus kita pedomani karena dibuat kabur pada menjelang jatuhnya Mojopahit itu. Kalau kebesarannya kita sering mendengar, ya, membaca dari sumber-sumber itu, tapi kenapa menjadi hancur? Ada gejala-gejala apa? Itu kabur. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan kehancurannya itu masih belum ketemu, Mbak. Itu yang harus kita pelajari terus. Yang jelas bahwa negara suatu bangsa itu akan hancur kalau sudah kehilangan jati diri. Bukan berarti jati diri hilang, enggak. Jati diri itu terus diserang. Misalnya kita ini ya mempunyai jati diri, rasa kerukunan.
kerukunan, kata-kata rukun, guyub rukun, saiyek saeko proyo. Ini kan kata-kata baku. Ya. Terus akhirnya kalau di Indonesia kan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini jati diri. Ini yang sering-sering diganggu. Nah, lantas yang kedua, tiap bangsa kan punya jati diri. Nah, apa kita ini mampu mempertahankan jati diri kita? Nah, termasuk sekarang, apakah kita ini berada dalam pondasi jati diri? Nah, ini kadang-kadang juga dikaburkan. Nah, ini yang perlu dari para sejarawan tentang ideologi itu betul-betul dipelajari, difahami dan disadari. Kalau sekedar dipahami tanpa disadari, ya ada gunanya. Nggak ada gunanya. Ada gunanya. Sehingga bolehlah apapun itu masuk ke negeri kita, dibawa masuk oleh bangsa asing. Nah, termasuk misalnya agama. Apa kita ini dulu punya agama? Sekarang, kenapa kita ini sekarang mayoritas Islam? Ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Lah apa kita tidak punya agama? Sejak kita dalam satu komunitas dan akhirnya berkembang. Nah, terus gimana agama kita? Apa agama kita? Sebab setiap bangsa itu punya agama. India, Eropa, Arab, Jepang, Cina. Lah kita apa? Agama kita. Akhirnya muncul kata aplikasi. Berarti kita punya. Akhirnya karena kita negeri yang makmur ya, makmur membuat bangsa lain itu ngiler untuk menguasai negeri kita. Kita bisa saran tembak kita ini dari bangsa-bangsa lain untuk dihuni dan diperes sumber daya kita, baik sumber daya alam maupun manusianya. Nah, akhirnya kita ya kalang kabut, sudah barang tentu kalang kabut. Tapi bagaimanapun juga mereka itu memeras dan menghancurkan kita mampu bertahan, terutama kerukunan itu. Nah, walaupun kita pernah lengah, ratusan tahun itu pernah lengah, dipecah belah, dia berabrik sehingga dikuasai bangsa lain pada abad pertengahan, sehingga kita dijajah segala-galanya. Ini kita harus akui, tidak boleh kita tutupi lah. Walaupun kita tidak mempersoalkan, ini loh yang penting. Tidak berarti kita mempersoalkan kembali apa yang pernah terjadi, tidak. Tapi untuk memahami dengan jelas, gamblang, mengakui, itu penting. Penting. Tidak perlu nutupi. Bahasa lain pun juga begitu. Bahasa lain itu, misalnya Jepang aja. Nah, Jepang pernah juga hampir kehilangan. Jadi jati diri Jepang, misalnya ada kalimat-kalimat tertentu dari agama Shinto yang kuat menjadi fondasi dalam kehidupan bangsa Jepang dihantam sehingga Jepang pernah juga terjajah oleh bangsa Mongol. Tapi Jepang tetap bertahan dengan jati dirinya, akhirnya berkembang kembali menjadi merdeka, bebas dan berkembang. Cina juga begitu. Ini bangsa-bangsa di Asia Timur ini kebanyakan seperti itu. Nah, dan kita diketahui oleh bahasa Eropa, bahasa Arab, bahasa India itu belakangan, sehingga mereka tidak menyerang kita pada masa-masa itu karena belum tahu negeri kita, karena kita berada di paling timur dan tenggara dari mereka, di tenggara, sehingga dan terjadi pulau-pulau. Mereka tidak paham bahwa
Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ini satu areal, satu peradaban, satu jati diri. Nah, sehingga kita mampu berkelit. Kalau yang diserang Kalimantan, kita memperkuat Jawa, Sumatera, Sulawesi, Maluku. Kalau yang diserang itu Sumatera, Jawa diperkuat. Jawa diserang, luar Jawa bertahan. Sehingga pada titik tertentu, di mana berdiri PBB, terus bangsa ini dirukunkan lewat dibentuknya forum-forum internasional, baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya. Nah, kita akhirnya bangkit sebagaimana semula. Ternyata seperti halnya kita belum terjajah, karena kita ini mampu berkelit, terdiri dari pulau-pulau. Akhirnya tercetaklah bangsa Indonesia. Nah, ini jadi bangsa Indonesia ini bangsa-bangsa yang hidup di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan istilahnya Irian Barat ini. Nah, ini terus berkembang kembali, kan begitu. Anunya apa? Suasana kita mulai dulu hingga sekarang itu tidak berubah sehingga dengan mudah setelah kita merdeka kita memilih terus bahasa apa yang kita pakai sebagai bahasa nasional. Demikian Bung Karno mengatakan bahasa Indonesia, tidak ada yang protes, semua menerima. Tulisan Latin, kenapa ada tulisan Jawa, tulisan Kalimantan, tulisan Bali, misalnya, tulisan Latin. Walaupun bahasa daerah dan tulisan daerah dipertahankan, di sekolah-sekolah tetap dipelajari. Bahasa dengan mudah kita memiliki bahasa nasional. Kan tidak gampang, seperti India, bahasa nasionalnya apa? Cina misalnya, kan berbeda dengan kita kan gampang. Ini bahasa Indonesia. Jadi kata-kata ini kan kata-kata baru. Dan kenapa terus setelah proklamasi dinyatakan sebagai bahasa nasional? Karena ada Sumpah Pemuda. Nah, ini. Kami mengakui, ya ini berbahasa satu, nah, bahasa Indonesia, berbahasa satu, bertanah air satu. Nah ini, kenapa disebut tanah air? Karena Indonesia ini terjadi kepulauan, tanah dan air. Ya. Kalau Cina mungkin tanah aja, tanah. Eropa tanah, India tanah, tapi kan tanah dan air, kepulauan. Antar pulau itu ada jaraknya, laut. Jadi kalau dipetakan dari Sabang Merauke, ya luas, tapi sebagian besar laut sampai laut selatan, terus samudra India, ya, laut Jawa. Jadi akhirnya tanah air kan dari kata kita ini, negeri kita terdiri dari tanah dan air. Kalau tumpah darah jelas kelahiran. Nah ini yang banyak apa ya, dengan mudah muncul istilah-istilah itu. Sebelum merdeka ada Sumpah Pemuda. Nah, terus disebut kebangkitan nasional. Bangkit berarti dulu itu ada, cuma tertidur apa pingsan semaput ini, terus bangkit kembali 1908 ini. Jadi kata-kata itu yang ada pada masa-masa itu, yang sekarang menjadi kata-kata baku dan dipelajari, itu mengandung makna yang luas dan dalam. Kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, kok sumpah ini kan gitu kan. Jadi dengan dasar-dasar seperti itu, akhirnya setelah bangsa ini tenang, sudah bebas dari pemberontakan. Pada awal kemerdekaan itu pemberontakan dalam negeri, dirongrong dalam negeri, terus selalu dicampuri oleh bahasa asing,
dengan harapan untuk dijajah kembali. Setelah tenang baru kita menyusun pembangunan ini, kan gitu ya, menyusun pembangunan. Kalau zaman Bung Karno, polek sosbud hankam rasa rata, jadi semua dibangun bersama-sama. Juga zaman Pak Harto, polek sosbud hankam nas, jadi tidak boleh ekonomi dulu baru politik dulu, nah, baru budaya belakang, tidak bersama-sama. Ini kelihatannya berat, membangun bersama-sama ekonomi, politik, sosial, budaya dibangun bersama-sama. Nah, ini kan tidak gampang, kan berat ini. Ekonomi, politik, sosial, budaya. Wah, ini kan tidak gampang. Tapi itu yang kita lakukan. Pernah pada tahun-tahun 80, 70 ya, saya pernah ikut pertemuan-pertemuan tingkat nasional, tingkat provinsi di Surabaya. Itu memang menyampaikan betapa beratnya kalau membangun itu serentak bersama-sama, polek tersebut hankam nas, hankam rata. Ya memang berat, tapi ada satu-satu dulu, ekonomi dulu atau politik dulu. Nah, ini enggak, kita sepakat bersama-sama pembangunan ini, ekonomi, sosial, politik, budaya bersama-sama. Akhirnya kan berhasil. Ini yang kita rasakan sekarang. Nah, terutama menyangkut budaya. Budaya ini kalau kadang-kadang kita mempersamakan bagaimana pembangunan agama, terus apa pembangunan budaya itu masuk di dalamnya. Apa agama itu bagian dari budaya, apa budaya bagian dari agama. Nah, ini kan tidak pernah dibicarakan, tapi dalam perasaan itu ada. Bahwa sebetulnya memang agama bagian dari budaya. Budaya itu luas. Nah, demikian kita mencanangkan itu, kita mikir, memang mayoritas Islam. Bagaimana agama lain? Apa kita anak tirikan? Apa kita nomor duakan? Kan tidak. Kan bersama-sama agama itu dibangun. Jadi baik itu warga yang seizin penguasa setempat maupun itu pemerintah dalam membangun lewat ada Kementerian Agama. Nah, ini kan sementara bahasa asing kan menganggap aneh agama ada menteri ini. Nah, di negara-negara Arab pun tidak ada menteri agama. Di luar negeri tidak ada itu menteri agama itu. Di kita ada menteri agama, departemen agama. Nah, jadi banyak hal yang unik di negeri kita ini, tapi berjalan. Yang memang tidak gampang ya, tidak gampang. Jadi pemerintah lewat pembangunan membangun agama, dan di Indonesia ini ada sekian agama yang resmi, dan tidak boleh yang satu merendahkan yang lain, atau agama-agama itu masing-masing merasa benar sendiri, terus pemerintah terpengaruh dalam membangun ini. Keadaan begitu, tetap kesadaran itu punya. Nah, ini yang terjadi karena isu perpecahan itu selalu menggantui kita. Isu perpecahan bangsa itu selalu menggantui, selalu bayang-bayangi. Sisi lain dari perjuangan untuk menjadi negara maju itu, yang paling rawan adalah kerukunan.